Pra, Halo. ya Islam Kristen bang. Oh, saya Kristen, brother. Ya, ada yang mau ditanyakan. Ada sebenarnya. Nah, silakan, mau bertanya apa? Jadi saya mau bertanya, Anda Kristen ya? Iya, Saya mau bertanya ini. Apakah Tuhannya Musa sama Tuhannya Kristen itu sama? sama Pak, sama. Sama. Tuhannya Musa siapa? Yesus, Yesus. Di mana tertulis bahwasannya dalam perjanjian lama Tuhannya Musa itu Yesus? Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Ya. Coba saya buka. Keluaran 3 ayat 14 ya. Keluaran 3 ayat 14, bentar ya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Kok larinya ke aku adalah aku, Kak? Nah, jadi Allah itu memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Sekarang buka pernyataan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Yesus juga mengatakan, aku adalah aku. Eser. Silakan. Dalam Yohanes 8 ayat 58. ayat 58. Iya. Kan di situ kan narasi, kalau saya baca Yohanes 8 ayat 56 ya, di situ kan Tuhan Yesus Kristus 8 berkata ayat 58. benar. Saya nggak bantah itu ayat. Jadi apakah benar Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa itu sendiri? Bukan. Atau Bukan, karena Bapa itu tidak pernah dilihat. oh, karena Bapa tidak bisa dilihat. Iya, tapi dinyatakan oleh anak. Yohanes 1 ayat 18. Kalau Bapa tidak bisa Coba dilihat baca dulu Yohanes 1 ayat 18. Jadi kalau Iyalah. yang diketemui Musa di dalam Keluaran itu adalah firman, Yesus sendiri itu adalah firman. Fix Musa bukan Yesus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu adalah perkataan. Iya, firmannya Allah. Coba Iya, baca berarti- dulu Yohanes 1 ayat 18. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu adalah perkataan, benar tidak? Betul, firmannya Allah, perkataannya Allah. Perkataan berarti sang sumber yang diimani umat Kristen ini yang tidak terlihat berbicara, dan perkataan dia ini menjadi Yesus Kristus, benar tidak? Betul. Betul. Jadi Agatha mengatakan Tuhannya Musa dengan Tuhannya Kristen itu sama. Yes, Sedangkan bukan Tuhannya saya yang Musa- mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Sedangkan Tuhannya Musa itu Yotevave. Di mana Sedangkan dalilnya Tuhan- mengatakan Oh. Tuhannya Musa Yotepape? Silakan dalilnya. Oke, ngomong dalilnya ya. Hmm. Coba kita buka dulu keluaran berapa ya? Bentar ya. Keluaran 3 ayat 15. Di situ kan Musa berbicara kepada Elohim bertatap muka seperti seorang teman ya. Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Elohim. Di mana ada Tuhan tulisan Elohim. Tuhan Elohim? Bentar. Kata Tuhan Elohim dalam teks original ini kata Yotevave ataupun kata Yahweh. Benar atau salah? Nggak tahu saya. Anda kan lagi nunjukkan data. Kok tanya saya? Gini ini. Aduh. Bentar ya, Kak. Iya. Kayaknya aku harus membentengi iman aku juga sih. Silakan. Dalam tadi Kakak mengambil narasi dalam Keluaran 3 ayat 14. Saya mengambil Keluaran 3 ayat 15, sama-sama satu definisi. Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Elohim nenek moyangmu, Mana Elohim ada di situ Abraham. tulisan Elohim? Kalau Di saya mana tanya dikatakan nanti Elohim gini, di situ? Kakak Mana? Agatha, kalau saya katakan nanti kepada kakak, arti kata Allah menurut lembaga LAI itu apa? Gak akan tahu. Di mana Yotevave-nya di situ ya? Hevave. Ya udah, kita buka teks originalnya aja ya. Iya. Bukan.
Jangan sampai saya keluarin Septuaginta nih. Mana Pak? Teksmu, silakan keluarkan teksmu. Teks tertuamu di abad 10-11. Saya nanti Bentar. keluarkan teks di abad 3 sebelum Masehi. Nanti saya keluarin teks 3 sebelum Masehi, lebih tua. Salah orang, kamu salah orang. Kasian kali lah yang nonton inilah. Habis kuota orang itu Pak. Gimana ini Pak? Aduh, gigi banget ya. GG. Jangan lupa tap-tap, share, sama nge-give ya teman-teman ya, biar nggak rung ke Aat. Itu ya. Gimana Pak? Kita naikkan dulu yang lainnya Pak. Kasian yang pakai kuota di sini loh Pak. Halo. Silakan Pak Fitri Anastasia. Halo Pak Fitri Anastasia. Wahyu. Halo. Ya, silakan Pak Wahyu. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak Wahyu? Oke, saya hanya bertanya. Kebetulan saya mempunyai keluarga. Ayah saya seorang Muslim, ibu saya seorang Katolik, dan saya adalah saat ini hanya bertanya, apakah Allah dan Tuhan itu ada perbedaan dalam kosakata makna dari Allah dan Tuhan, dan Allah itu bagaimana, Tuhan itu apa? Oke. Itu aja yang saya tanya. Dari kata saja, dari kosakatanya saja sudah mengalami perbedaan. Dan dalam definisi di dalam iman Kristen, Tuhan itu adalah nama penguasa atau gelar penguasa. Sementara Allah itu merujuk kepada hakikat. Berarti Tuhan artinya Tuhan. Tuhan itu berbeda. Tuhan itu adalah gelar terhadap kepenguasaan. Allah itu merujuk kepada hakikat. Allah kepada Sang Yang Pencipta pada intinya. Ya, jadi kodrat dengan gelar, ya, saya bisa katakan kodrat dengan gelar itu berbeda. Allah itu adalah kodrat, Tuhan itu adalah gelar. Seperti itu, Pak. Oh, Tuhan adalah penguasa atau tuan atau majikan kalau bahasa pasaran ya. Intinya seperti itu. Jadi saya pahami berarti Tuhan maknanya dari suatu jabaran bahasa Indonesia adalah sama dengan istilah kata pejabat atau kekuasaan. Penguasa. Tetapi Kristus Yesus yang kami imani sebagai Tuhan kami, Yesus itu kepenguasaannya itu atas bumi dan atas surga. Kejadian Matius 28 ayat 18 ya. Makanya kenapa Yesus ini adalah Tuhan di atas segala tuan, di dalam Wahyu juga dikatakan, yang artinya adalah Tuhan. Dia adalah penguasa di atas segala penguasa, karena kepenguasaannya meliputi surga dan bumi. Oke, berarti untuk menguatkan bahwa saya meyakini pemuja atau junjungan kami adalah Tuhan Yesus, yang saya yakini adalah Bapa Allah. Terima kasih host. Hanya saya sampaikan untuk menguatkan sebuah keyakinan yang saya yakini. Nah, ini juga ya, sama-sama Pak. Ini juga kurang tepat ya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa, itu salah. Justru yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan itu adalah Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi Sang Allah itu, Sang Kodrat itu, itulah yang membuat Yesus itu menjadi penguasa atas bumi dan atas surga. Makanya saya bilang beda Allah, beda dengan Tuhan. Seperti itu. Sepakat. Terima kasih host. Ya, Tuhan memberkati Pak. Oke. Salah orang, kamu salah orang. Oke, ini yang tadi ya. Apalah, oke, silakan di-up. Aku sempat ketawa juga ya. Jika ada yang mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, itu salah.
Itu Lantas tidak ada Tuhanmu yang mana? dikatakan. Justru saya tadi meluruskan. Anda tertawa untuk tidak mendengaran Anda. Bukan. Kalau emang saya tidak Oke, lanjut aja tadi. Di mana dikatakan Allah itu Keluaran 3 ayat 15 Yod He Vav He. Silakan. Kan tadi saya mengatakan kata Allah itu adalah Elohim. Kamu menyangkal saya, benar gak? Di sini saya ambil Keluaran 3 ayat 15 tadi. Lanjutnya firman Elohim. Ya, lanjutnya firman Elohim, saya akan ganti kata Elohim, bukan kata Allah. Karena saya bukannya gimana ya? Bukan orang Karena Indonesia saya ya, Pak membuka ya? di sini kata Bapak- Elohim. Oke, Bapak bukan orang Indonesia ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak Indonesia nggak apa-apa, saya terima. Silakan, silakan. Kata Elohim ini kan dalam penggantian kosakata dalam bahasa Ibrani untuk nama sesembahan. Benar tidak? Lanjutkan narasi Anda. Anda kan jadi- memang bukan orang Indonesia. Silakan. Anda menyangkal saya tadi menggunakan kata Tuhan. Jadi saya bawa ke ranah kata Tuhan. Bukan menyangkal, Anda menggunakan kata Tuhan. Benar nggak? Kata Tuhan kan saya katakan tadi kan gini, kata Tuhan kan saya katakan Yotevave. Oke, Yod He Vav He itu bahasa apa, Pak? Ya, kalau saya bilang nanti dalam bahasa Ibrani salah. Mau saya bilang bahasa Anda Inggris jawab salah. aja, Yod He Vav He itu bahasa apa? Itu kosakatik, ya. Kosakata penggantian nama dari sesembahan dari orang Kok Israel. bisa diganti-ganti nama penggantian nama? Karena nama Tuhannya itu Kenapa diganti-ganti namanya? Gini. Karena Tuhannya orang Israel itu adalah 4 Aku gramaton adalah atau 4 aku. nama suci. Aku adalah aku tadi Keluaran 3 ayat 40. Aku adalah aku itu. Iya, kita kalau buka dalam Allah sendiri sudah mengakui dan memperkenalkan dirinya adalah aku adalah aku. Ehye eser ehye. Atau dalam bahasa Yunani-nya adalah echo emi. Ya terus apa? Di mana lagi Itu diganti-ganti? kalau dalam- Kenapa diganti-ganti? Kalau Kenapa ego diganti? Kok Kalau enak-enak kau ganti-ganti Enggak. nama Tuhan? lantas kalau kamu menggunakan kata Allah itu enak kali lah kalian mengganti-ganti nama Allah. Namanya diterjemahkan, saya orang Indonesia. Ya udah. Paham. Jadi kan kata Elohim itu kan terjemahan juga. benar nggak? Allah itu tidak punya nama. Dari tadi saya sudah Kalau bilang. saya kasih tunjuk nama Allah ada. Allah itu memperkenalkan dirinya aku adalah aku atau ehye eser ehye. Jadi Yotevave itu kamu nggak mengetahui Loh, siapa nama Yotevave itu Elohimnya dari orang mana? Musa. Dari mana lah Yotevave itu? Ini Iya, siapa yang ngasih nama itu? ya ini kan dari lembaga LI juga Sekarang sama. saya tanya, kapan Allah itu memperkenalkan? Kapan Allah itu memperkenalkan namanya Yotevave? Kalau saya kasih tunjuk nama dia Di mana dalilnya? Nah, itu tunjukin aja. Kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Ehye eser ehye. Udah dibilang saya orang Indonesia. Pakai aja bahasa Indonesia. Sok toy kali. Jangan lupa tap-tap sama nge-give ya. Ini saya kadang-kadang malu untuk aliran-aliran yang kayak gini ya. Kita kasih panggung nggak sih teman-teman? Nah, saksi Yehova kayak gini nih, bisa kita kasih panggung nggak sih? Sebenarnya aku malu. Kok saksi Jehovah? Bro, jangan gitulah. Jadi Anda Jangan ini kamu apa? katakan saya Aliran saksi Jehovah. Saya kasih tunjuk nanti Alkitab saya, kamu kaget semua. kok kaget? Emang Alkitab kamu itu produksi apa? Apakah Alkitab kamu itu berbeda dengan Alkitab saya? Jangan tertawa. Oke, mana dalilnya? Ya ampun, Mana dah. dalilnya? Mana dalilnya Yesus memperkenalkan nama? Kalau Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan nama Tuhan Allah itu adalah Yotevave, itu tidak tertulis, tapi dalam Alkitab sendiri. Kalau Enggak, dalam aku Kristen, pengikut Kristus, kalau Kristus tidak pernah memperkenalkan nama Allah itu Yotevave, ngapain kok ngaku-ngaku Kristen? Betul kan? Tadi udah ngakuin kan? Yesus sendiri nggak ada mengatakan itu. Ya udah, kalau lu ngikutin Yesus, ikutin Yesus. Yesus nggak pernah ngasih itu. Udah selesai bang. Maaf, saya malas sekali ya memberi panggung untuk orang-orang yang sesat. Wah, muak saya denger aliran-aliran sungai-sungai. Sudah selesai ya, karena dia mengatakan Yesus nggak ada bilang. Ya kalau Yesus nggak ada bilang, kau nggak usah pandai-pandaian. Atau kau mau jadi Yesus sekarang? Bikin ajaran sendiri. Jangan jadi Yesus bikin ajaran sendiri. Kalau Tuhanmu Yesus tidak memberikan ajaran itu, jangan.
Udah bang, maaf ya. Oneness itu adalah sampah yang sudah dibuang oleh gereja. Ya, udah dibuang ke tong sampah, diinjak-injak. Jangan dipungut lagi di sini. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Apa-apaan? Kau bikin malu aliran-aliran kayak gini nih ya. Kau bikin aja aliran deras. Saksi Yehova nggak laku di room saya nih. Cabut. Halo, Vince. Pingsan. Oke, kita naikkan ya. Aliran Malikil, dia gereja aja nggak punya. Tiap hari dia live terus. Entah kapan dia ke gereja. Jangan pikiran aliran-aliran sesat. Jadi kalau kalian mengaku sebagai pengikut Kristus, lakukanlah apa yang diperintahkan Yesus. Bukan diperintahkan Malikil. Bukan, Pak Heri. Ada yang mau ditanya, Pak Heri? Halo? Halo? Hello? Halo? Hai, selamat sore. Selamat sore, Sore Pak. ya? Di Indonesia sore. Saya di New Zealand. Saya di Maldives, Pak. Silakan, Pak. Maldives, Pak. Saya di New Zealand. Saya sudah petang lah di sini. Oh, iya ke? Silakan, Pak. Nak tanya apa ke? Saya Tampaknya tanya. logat Malaysia lah ni. Ya, saya orang Malaysia tapi berada di New Zealand. Oh, sila Pak Haji. Sila. Tadi saya ada tengok awak dengan siapa ni? Edis TV ya? Edis TV. Tadi awak di sana tadi, di room Ya. sana tadi. Betul Pak Haji. Jadi saya tak pernah tengok. Saya tertarik pula dengar macam tu. Banyakkan untuk bertanya tentang Islam lah. Saya Muslim. Tapi saya lebih open minded lah. Tak adalah yang macam tak betul kita kata tak betul. Salah betul kita kata betul. Kan? Jadi diskusi yang macam siapa ni Kak Agatha saya tak tahu nak cakap apa, nak mulakan macam mana. Tapi kalau mengenai Islam, saya sedikit berbeza dengan Islam yang mungkin yang selama ini Kak Agatha ada bicarakan. Saya agak berbeza. Tapi mengenai apa saya tak tahu nak cakap macam mana, nak mulakan dulu. Langsung aja Pak Haji. Apa nak jadi persoalan Pak Haji ni, silakanlah. Langsung je. Tak payahlah mesti mula-mulakan dari mana tu. Apa yang nak Pak Cik ini tanyakan gitu, tajuk apa gitu, silalah. Oh, itulah. Saya nak cakap tajuk saya tak tahu. Sekejap, saya agak blur macam tu. Okey. Tapi memang saya nak cakap. Bila Pak Cik ni tak faham ya, biarlah saya yang mulakan ya. Awak mulakan dulu ya. Pak Cik ni agama Islam sejak lahir ke? Ya, kebetulan saya lahir dalam keluarga Islam. Ya, memang betul keluarga Islam. Menuhankan Allah kah, Pak Cik? Ya, bertuhankan Allah. Ya. Pak Cik dah berkeluarga tak? Sudah. Saya sudah berkeluarga. Pak Cik, bila mana nak berkeluarga, Pak Cik kan kena kenal dulu tu kan pasangan Pak Cik, betul? Betul? Tepat. Bagaimana dengan Pak Cik menuhankan Tuhannya Pak Cik? Kena kenal dulu kah? Betul. Awal-awal beragama kena kenal dulu. Tak kenal, tapi pura-pura kenal, bohong lah. Munafik. Iya. Kira-kira Pak Cik ini kenalkah dengan Tuhan yang Pak Cik sembah ni? Saya yakin saya kenal. Bolehlah Pak Cik ini bagi tahu saya macam manakah Allah tu memperkenalkan dirinya itu kepada Pak Cik atau kepada umat Muslim ni? Okey, Allah yang saya kenal, dia kalau orang Muslim kata dia bukanlah sesuatu. Maksudnya dia bukan ada apa ni? Ada jasad ke, ada fizikal ke, atau ada zahirnya. Sebab Allah itu adalah nama bagi Tuhan. Jadi, okey, saya terangkan Allah dulu yang saya faham. Yeah. Allah ini adalah gabungan antara nama yang dipanggil Al-Ilah. Ilah adalah Tuhan, Al itu Maha Tuhan. Al itu Maha, Tuhan tu Ilah. Jadi Al-Ilah disambungkan jadi Allah. Jadi Allah ni, faham
Ya, paham. Sampai Allah situ ada. saya paham. Ya, jadi Allah ini adalah nama gitu ya Pak Haji ya. Ya, nama. Nama maksudnya subjek. Nama juga subjek. Sesuatu ke? Ya. Bukan, subjek bukan sesuatu. Bila Kalau subjek objek- itu bukan objek- sesuatu? Kalau subjek bukan sesuatu, kalau objek baru sesuatu. Oke, berarti Allah ni apakah? Hanya sekedar nama kah? Allah tu nama bagi Tuhan. Okey, Allah Okey, tu nama bagi Tuhan. bagi Tuhan. Jadi anda ini menyembah nama ke? Bukan. Saya orang Islam yang sebenarnya tidak menyembah. Dan tidak pernah pun dalam Al-Quran kata supaya kita menyembah. Cuma terjemahan yang menulis menyembah. Jadi salah besar sebenarnya. Sembah tu. Jadi Allah itu tak payahlah kita sembah macam tu, Pak Cik? Ya, Tuhan Allah bukan minta disembah. Ya ke? Bila pula Allah kata suruh sembah dia? Oh, jadi di Al-Baqarah dikatakan kan, Pak Cik ya, ada ayat yang mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu ya sorry. An-Naml ya, saya mau bawa An-Naml ayat 9 ya. Allah tu nak dia itu disembah oleh Musa. Benar tak? Allah ni nak disembah atau tidak disembah? Allah tidak mahu disembah. Allah tidak mahu disembah. Tidak perlu disembah. Berbeza ya, Pak Cik ya. Berbeza tidak nak dengan tidak mahu gitu. Tidak mau disembah atau tidak untuk disembah gitu. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau Ya, Allah berbeda. tidak untuk disembah, lalu Allah ni untuk apa ke? Allah untuk diikut, diabdikan. Kita ni kena abdi diri kepada Allah. Pengabdian itu tidak masuk dalam penyembahan, Pak Haji? Tidak. Abdi kena taat. Taat perintah Allah. Jadi Pak Haji ini sudah tak pernah lagi lah sujud solat macam tu? Itu sujud solat itu adalah Takkah dari doa segi- itu adalah bentuk penyembahan, ibadah tu bentuk penyembahan? bukan. Pada saya itu bukan penyembahan. Itu bukan penyembahan, tapi umat Islam yang ada hari ini dia percaya itu adalah penyembahan. Saya bukan penyembahan. Itu yang menunjukkan ekspresi diri kita dalam solat itu. Ekspresi Sebab dalam dalam solat solat- tu tak masuk ke dalam penyembahan? Bukan. Kalau sembah je baik kita sujud je, tak payah berdiri, tak payah rokok. Jadi solat tu bukan penyembahan ya Pak Haji ya? Solat bukan penyembahan. Jadi yang Bapak Pak Cik Julfikar ini lakukan tu apa? Upaya apa Kak? Ekspresi diri karena? Bukan sebab dia ada maksud. Bila kita berdiri itu ada maksud, kita merokok tu ada maksud, kita sujud pun ada maksud. Dia ada maksud dia tersendiri. Iya. Apa yang maksud umat dari Islam itu? tidak faham. Macam contoh saya cakap dia berdiri, dia qiyam. Maksudnya dia berdiri. Dia berdiri tu dalam sifat. Itu sebenarnya solat tu adalah sifat. Okey, pada saya solat tu adalah sifat. Sifat. Okey, tak apalah kalau Pak Cik ni mengatakan Pak Cik tidak dalam ranah menyembah Tuhannya Pak Cik ya Pak Cik ya. Ya. Tapi ya, Pak pasti. Cik tahu tak? Pak Cik tahu enggak? Siapakah yang anda sembah ni? Kenal tak tentang Allah ini? Adakah dia memperkenalkan, mempresent dirinya kepada umat Islam atau Pak Cik sendiri? Okey, Allah, dia macam ni. Kalau Allah, saya dah cakap tadi adalah subjek. Kamu cari di mana pun kamu tak akan jumpa. Jadi Allah itu adalah subjek. Subjek ini dia adalah nama. Nama ni dia ada fungsi. Jadi bila kita sebut Allah je, dia ada fungsi. Jadi dia ada fungsi tak boleh nampak. Okey. Allah ni esa ke atau tunggal ke atau adakah yang lainnya? Allah ni Esa. Esa dia meliputi. Esa meliputi. Maksudnya Ya, Esa tunggal. ni dia maksud pada saya, Esa ni maksud dia satu tak terbilang. Satu tak terbilang. Baik. Ya.
bila Pak Cik bilang ada tak yang serupa dengan Tuhan Pak Cik ni? Dia tak ada serupa. Okey. Dia tak serupa. Pak Cik punya nama? Punya? Apa bezanya dengan Allah yang adalah nama? Jadi nama itu adalah yang menampilkan ada zat, ada fungsi, ada sifat, Tuhan ada Pak Cik perbuatan. ni, Bila sebut Tuhan Pak Cik ni ada nama kah? ada, dia ada nama. Apa beza dengan Pak Cik ini juga punya nama? Berarti tunggalnya Allah ini tak semata-mata hanya dia miliki seorang je, karena Pak Cik pun punya nama lah. Dia sama tapi tak serupa. Ya, berarti sudah ada yang sama seperti Allah ni, sama-sama punya nama. Macam tu kan Pak Cik? Ya, sama. Punya nama sama. Ya. Dia sama. Nama tak sama. Jadi bila nama tak sama, dia punya sifat tak sama. Yang saya tanya adalah nama memang berbeza, tapi Allah punya nama, Pak Cik punya nama, saya pun punya nama. Berarti Ya, keesaan Allah ini tidak semata-mata dia miliki sendirinya. Kenapa? Karena ada yang seperti dia. Saya bernama, Pak Cik pun bernama kan? Ya. Sebab tu saya cakap satu tak terbilang. Sebab dia sama. Berarti Tuhan Bapa ni tak beza lah ya, sama dengan yang lain, macam tu. Maksudnya yang kamu nak cakap beza tu beza apa? Sebab Allah ni kan dikatakan laisa kamislihi syai'un. Ya, biasanya orang cakap laisa kamislihi syai'un tu, dia letakkan pada sesuatu yang bukan pada tempat dia. Contohnya Berarti dia pakai laisa kamislihi. Berarti ada sesuatu yang menyerupai Allah ni, betul tak? Ya, sama. Ya, Laisa betul. Menyerupai kamislihi sesuatu. ini definisinya adalah tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Seperti itu tak? Okey, itu hanya sekerat ayat aja. Maknanya apa Pak Cik? Berarti Allah ni tak semata-mata berbeza dengan yang lain karena ada sesuatu yang seperti dia. Ya, yang sama dengan Allah, yang sama dengan Tuhan adalah zat, adalah sifat, adalah perbuatan. Sebab Allah ada kasih, manusia pun ada kasih. Berarti Allah ni tak bezalah dengan manusia, dengan makhluknya. Allah ni sama dia lah ada dengan beza makhluk. dia, ada beza dia. Yang tadi saya cakap laisa kamislihi itu ada beza dia. Tapi lihat dengan dalam ayat, konteks ayat yang seluruh. Jangan lihat konteks ayat yang macam laisa kamislihi syai', itu sekerat. Jadi dia cerita laisa kamislihi itu tentang apa? Kalau tengok balik pada dalam Quran, yang naskah Quran tu, dalam ayat Asyura tak silap saya, ayat 11. Tak silap saya lah. Saya pun bukan tahfiz ke penghafaz ke, bukan. Kan, saya ayat-ayat Quran ni memang tak hafal lah. Tapi yang saya pernah tahu dan saya tengok ayat itu, dia bukan mengisahkan laisa kamislihi itu. Bila kita cakap laisa kamislihi je, semua tak sama dengan Allah. Tak boleh. Fahamlah masuk konteks tu, saya faham. Tak semata-mata yang sedang kita bicarakan ni, tetapi berdasarkan ayat tu membuktikan bahawa Allah ni ternyata tak bezalah dengan ciptaannya. Macam tu. Ya, tak beza. Ada something yang menyerupainya. Ada. Nah, Memang maka dari itu menyerupainya. kalau dikatakan ada something yang menyerupainya, maka keesaannya ini, ketunggalannya ini, itu tidak hanya dia miliki seorang diri gitu. Tetapi ada something yang gimana? Yang dia bukan tunggal. Allah ni tak tunggal. Allah bukan tunggal. Esa tu macam mana tu Pak Cik? Esa. Tadi itu saya cakap tadi, Allah tadi itu dia meliputi. Jadi dia seluruh alam ni, Allah tu meliputi. Dia bukan macam kita, Allah di langit, kita di bumi, bukan jadi, macam tu. Jadi definisi Esa tu apalah Pak Cik? Satu saya paham lah kalau yang Anda maksud adalah meliputi, itu mungkin merujuk kepada kemahakuasaannya. Yang saya tanya ni adalah ketunggalannya atau keesaannya Pak Cik. Itu saya mau fokus kepada keesaannya.
Okey, keesaan ni yang saya cakap tadi, satu tak terbilang. Jadi dia ada zahir dan dia ada batin. Tadi Pak Cik bilang tak zahir tak batin. Saya tak cakap tak zahir tak batin, sebab saya kalau cerita tadi Allah nama. Jadi nama ni bukan sesuatu. Faham tak? Nama ni bukan, bila kita sebut nama, dia bukan sesuatu. Jadi sebut Allah, dia bukan sesuatu, dia bukan objek. Jadi yang hari ni umat Islam cakap Allah, mengatakan Allah, dia mulut kata bukan sesuatu, tapi dia mensesuatukan. Okey, sesuatu itu eksistensi tak Pak Cik? Keberadaan tak sesuatu tu? Sesuatu tu keberadaan, sesuatu yang keberadaan, Sesuatu yang ada tak? Kalau sesuatu ada. tu yang ada, berarti Kalau bisa bukan tak? sesuatu, dia tak ada. Dia ada dengan tak ada. Okey. Dia dua-dua. Kalau Allah Tak, sebab sempat tu- ketiadaan, berarti dia juga tidak ada. Macam tu Pak Cik. Ya, dia boleh ada dan dia boleh tiada. Dia dua-dua. Boleh ada, boleh tiada. Bila Allah sudah mencapai kepada definisi tidak ada, maka keberadaan itu sudah ditiadakan. Jadi tak, nanti dulu. Allah itu yang kamu katakan ni, Allah itu sesuatu ke Allah itu nama? Bila kamu cerita Nama Allah itu nama, something. dia bukan Nama sesuatu. Okey, nama tu tak sesuatu kah? Bukan sesuatu. Lalu nama tu apa? Karena Nama itu sesuatu itu nama tu kata nama khas. Okey. Kata nama Gini. khas. Jadi Allah tu ada kalau kata nama. kalau sesuatu itu realita tidak Pak Cik? Kalau sesuatu realita, Okey, Allah dia itu pasti nampak. Allah itu tidak sesuatu. Berarti Allah itu tidak realita. Dia tidak sesuatu dan dia sesuatu, tetapi ada cara mensesuatukan dia dan ada Saya tak ketika- tanya itu. Jadi Anda tetap berkeras bahwa Allah itu is not something. Sementara kita tahu bahwa something itu adalah realita. Berarti Allah ini bukan keberadaan, bukan realita. Jadi merujuk pada situasi macam mana yang Allah tu. Lepas tu saya tanya tadi, Allah itu nama ke? Yang kamu nak cerita nama Allah ke? Atau Allah itu sesuatu? Jadi saya ni sekarang nak sampaikan, Nama itu Allah tu sesuatu tak? Sekarang saya tanya, nama itu sesuatu tak? nama Realita bukan tak? sesuatu. Bukan sesuatu. Tadi Pak Cik bilang sesuatu itu adalah realita. Kalau Allah itu bukan sesuatu, maka Allah itu bukanlah realita. Dia sesuatu bila dia ada diri dia. Baru kita cakap dia sesuatu. Kalau hanya nama saja, nama kita boleh sebut nama. Tapi belum ada sesuatu lagi sebab tak ada diri dia. Nama tu realita tak? Nama tu realita, maksudnya mungkin bahasa kamu saya tak kurang faham. Kamu nak cakap realita tu yang macam ni? Dia real ke? Nama tu real ke macam mana? Ada. Realita. Real. Makanya saya tanya, kalau sesuatu itu ada, apakah Allah ini ada? Anda bilang dia tak ada. Dia tak realita. Dia tak real. Bila saya cakap tak ada, sebab dia adalah nama. Bila tak ada diri dia, jadi saya cakap tak ada. Nama tu realita tak? Nama tu realita, Ya tapi kena berarti ada Allah itu adalah real. Ada. Nama Yalah, tu ya kan, kerana ada dirinya. Nama sahaja tanpa diri, dia tak jadi realita. gini Pak Cik, realita itu tidak merujuk kepada diri. Saya kata ini juga realita kerana ini ada keberadaan. Maka saya tanya, apakah Allah ini real atau tidak? Okey, tadi kamu tunjuk barang tu, kan? Kalau kamu sebut nama dia je, kamu tak tunjuk barang, ada ke tak ada? Ada? Mana dia? Baru kamu tunjuk, baru ada dirinya. Berarti Kalau kita Allah, tak tunjuk barang Okey. tu, Berarti Allah tu faham sebelumnya tak? tak ada? Berarti tak apa. Allah tu Saya bila tak tak ada orang yang nak tunjuk dia, tak ada. Macam tu kah Pak Cik? Ya, Okey, berarti Allah tu baru ada abad 7. Macam tu ya Pak Cik ya?
Allah tu ada abad 7? Ya, sebab tak ada Macam tu? tunjuk dia lagi. Sebelum di abad 7 oleh Muhammad. Bila tak ada orang Arab nak tunjuk dia sebagai Allah, maka dia tak ada. Sama seperti yang tadi tu. Mana lipstick tadi? Saya tunjuk baru dia ada. Macam tu kah Tuan Pakcik ni? Ya. Okey. Kalau kita kenal, kalau kita kenal baru kita tahu, oh ada. Kerana adanya ini baru ada Allah. Kalau tak ada barang ni, tak adalah Allah. Jadi hanya nama je. Jadi Allah Kita tu tak ada. boleh sebut nama. Okey, berarti Allah tu ada bila ada penyebabnya. Macam tu. Berarti Allah ni tak jadi seorang primer causa gitu ya Pak Cik ya. Sebab pada saya Allah itu bukan sesuatu, nama. Iyalah Pak Cik. Ya, saya faham. Sebab Allah ni baru ada bila orang dah tunjuk dia. Bila tak ada orang tunjuk dia, dia tak ada ya. Sebab tu saya cakap tadi awal-awal, Al-Ilah, Maha Tuhan, digabung dari Al-Ilah, jadi Allah. Di Mula-mula mana? saya dah cakap gitu. Okey, di mana kemahaan Allah bila ada masa di mana orang tak tunjuk dia? Sekejap, saya nak cuba fahamkan soalan awak ni. Ya, di mana kemahakuasaan Allah bila tak ada tunjuk dia, dia tak ada. Berarti ada sesuatu yang kosong bila orang belum tunjuk dia. Dia ada karena ada penyebabnya. Sekejap, Macam saya tu cuba kan, faham. Pak Cik? Saya cuba faham soalan awak ni. Ya. Mungkin karena berbeza bahasa kita, mungkin Pak Cik ni pun salah tangkap ke macam tu ya. Saya takut salah tangkap. Macam maksud kamu macam mana, maksud saya macam mana, kamu pun salah tangkap dengan apa yang saya cakap. Kan tadi Pak Cik Apa bilang, sebab saya suka diskusi yang aman kan. Jadi kamu, sebab saya cuma nak cakap saya berbeza dengan apa yang orang Islam yang kamu dengar sebelum ni. Betul. Sebab memang itu dia berbeza. agak berbeza. Betul. sebab Dari saya nak penjabaran menyampaikan Pak Cik pun yang memang dah beda Pak Cik. Macam mana? Dari penjabaran Pak Cik pun memang sudah berbeza ya. Sebab Pak Cik bilang bila tak ada tunjuk Allah, Allah tak ada. Macam tu. Ya. Yalah Pak Cik ya. Betul. Ada lagi sebab nak saya tanya? saya nak jelaskan dulu kepada umat Islam. Mungkin ada umat Islam yang kat dalam ni. Umat Islam yang kat dalam ni, dia kena faham rukun syahadah. Dia bersyahadah tanpa rukun, dia tak akan faham keberadaan Allah tu. Yang dia kata Allah tu adalah sesuatu atau bukan sesuatu. Allah di sana, aku di sini. Jadi bila dia tak faham rukun syahadah itu sendiri, dia akan jauh melencong. Jadi orang tanya pun tak boleh jawab. Dia sebagai seorang Islam, nanti dia tak boleh jawab. Nah, Dia rukun cuma syahadat hanya ni apa ni reka-reka Pak? cerita. Pak Cik, Ya? rukun syahadat ni apa ni? Rukun syahadat tu dia macam teologi. Jadi Tak, bila kita nak kenal sesuatu, kita kena ada 4 unsur. Itulah dia rukun. Kita nak kenal sesuatu, contoh kita nak contoh ada gelas di depan mata. Kan, gelas hanya nama. Tapi bila kita sebut gelas, kita tahu oh dia tempat minuman untuk kita isi air. Tapi belum lagi nampak, kita cuma tahu nama je gelas. Jadi cakap je gelas, kita tahu dia adalah nama, dia ada fungsi, dia ada sifat dia ada perbuatan dia. Jadi itu semua tak nampak. Itu konsep teologi lah untuk mengenal sesuatu. Itu bukan konsep teologi lah Pak. Itu hanya filsafat kosong lah Pak Cik. Sebab dalam Okey, tak apa. teologi Kamu cakap Islam kosong tak pun apa, tapi lah. cara mengenal dia seperti itu. Ya. Bisa tak Pak Cik ini mengenal Allah berdasarkan Allah tu sendiri yang kenalkan dia tanpa pakai filsafat? Tanpa pakai filsafat. Ya. Bisa tak Pak Cik ini kenal Allah itu tanpa filsafat tadi tu? Kita kena kenal Allah ni melalui orang yang kenal Allah. Siapa Kita tak yang boleh kenal buat sebab tu dia ada dia punya jalurnya, atau kita panggil sanad, atau kita panggil rabitah wasilah. Dia panggil tu. Dia jalurnya daripada mula sampai ujung. Jadi dia ada satu jalur.
Jadi bila jalur ni berbanyak pecahan jalurnya, itu yang jadi Allah. Yang kamu tanya orang Islam ni Allah dia begini, tanya Islam sana. Kira-kira Jadi Pak dia Cik, tak akan sama. kira-kira Pak Cik ada tak yang kenal Allah ni? Macam mana? Kira-kira ada tak yang kenal sama Allah ni? Ada sedikit. Sedikit je ya. Ya. Jadi orang-orang yang sedikit ni mengenal Allah tu dari mana Pak Cik? Bisa tak dia mengenal Allah tanpa filsafat-filsafat itu? Atau Allah sendiri ni perkenalkan dirinya atau present dirinya ini kepada umatnya Pak Cik? Tak, dia akan diutus melalui rasul. Jadi yang macam dia cerita rasul tu sampai Nabi Muhammad, itu adalah rasul yang perlu kita ketahui, wajib kita ketahui 25 itu. Macam Jadi mana rasul ni kenal Allah kalau Allah itu tak memperkenalkan dirinya kepada rasul ni Pak Cik? Rasul tu tak akan kenal Allah kalau tak ada orang bagi tahu dia. Ya. Allah ni bagi tahu tak tentang dirinya kepada rasul? Itu yang kelebihan tu yang dipanggil wahyu. Yang orang kata Jibril hantar antara Jibril dengan Allah dengan rasul semua itu. Tapi sebenarnya Jibril itu adalah bukan sesuatu. Jibril bukan satu benda yang datang melayang bagi tahu okey begini-gini, bukan. Itu fahaman saya. Nanti kamu nak cakap saya apa pun tak apa, tapi saya kena jelaskan dulu. Jibril pada saya bukan. Dia bukan sesuatu. Jadi apa yang orang bayangkan Jibril tu ada sayap ke, turun ke gua Hira, masuk dalam lubang kecil dalam gua yang kecil, mana boleh? Tak boleh, itu cerita dongeng. Oh. Itu dongeng je. Ya, fairy tale. Jadi Islam yang ada hari ini adalah fairy tale. Saya tak segan cakap macam ni sebab saya tahu, sebab saya dulu dalam keadaan macam tu. Sebab tu saya lihat macam dengan Edis TV tadi saya tengok dia jawab yang mengapu-ngapan, sebab ya memang itu yang dia terima daripada guru dia terima daripada guru dia terima daripada guru dia. Jadi daripada awal sampai akhir dia tak kenal, jadi dia ngaur, dia panggil Indonesia panggil ngaur lah, ke mana-mana saja cerita. Jadi panggillah dia sehebat mana ulama ke, sehebat mana ustaz ke, dia tak akan boleh menjelaskan. Tak kisahlah kalau awak kata saya punya filosofi itu dalam teologi, itu ada filosofi, tapi cara mengenal dia seperti itu. Sebab secara logiknya nama pasti ada zat. Zat tu maksudnya fungsi. Jadi bila ada fungsi mesti ada sifat. Bila ada sifat pasti ada perbuatan. Jadi kalau tak ada diri yang untuk melakukan itu semua, dia tak akan nampak lah. Tapi Pak Cik ni kan sudah mengatakan tak menyembah Allah ni. Ya, tadi Pak Cik apa macam tu tak menyembah. Apakah yang Pak Cik harapkan ya kepada Allah yang Pak Cik percaya ni? Mengharapkan Allah, reda Allah lah. Saya nak harap reda Allah. Reda Allah tu maksudnya yang Allah suka lah. Jadi Allah suka tu ikut perintah dia, laksanakan apa yang dia suruh buat. Nah, setelah Allah tu meridoi Pak Cik ni nanti setelah mati ni nak ke mana lah? Saya akan bersama dengan dia lah. Macam mana Pak Cik boleh bersama dengan Allah tu? Apakah Allah itu pernah menjanjikan Pak Cik ni bila diridoi bersama-sama dengan Allah? Sebab dekat di atas dunia lagi, kalau kita dah kenal dia, betul-betul kenal, nanti kita bila kita meninggalkan dunia ni, kita berpindah alam. Daripada alam dunia ni, kita berpindah alam, kita akan bersama dengan dia lah. Adakah Allah menjanjikan macam tu Pak Cik? Sebab Allah tu dia cipta manusia untuk kenal dia. Yang saya tanyakan adalah macam ni Pak Cik. Adakah Allah menjanjikan bahawa siapa saja yang dia ridui itu akan bersama-sama dengan dia? Ada tak? Ya, macam tu lah. Yalah. Tapi saya tak boleh cakap macam kamu cakap di Quran ayat mana. Saya tak boleh cakap lah. Bila mana Allah tak berkata macam tu, bagaimana Pak Zulfikar punya fikiran seperti demikian Pak Cik? Sebab Allah sendiri tak pernah kasih janji kamu akan bersama-sama dengan aku. Tapi Pak Cik
memikirkan bahwa Allah itu akan bersama-sama dengan Pak Cik. Takkah Pak Cik ini salah paham terhadap Allah nih? Jadi kalau tu saya cakap tadi, Allah yang saya faham itu adalah nama. Jadi Allah memang tak ada cakapnya gitu, tapi yang cakap pada saya tu Rasul. Adakah Rasul cakap macam tu Pak Cik? Rasul dia memang Rasul tu dia nak umat dia tu yang akhirnya tu yang beriman tu, yang tak pernah jumpa dia, dia nak bertemu dengan umat dia tu. Okeylah, Pak Cik, kira-kira ya Pak Cik ya, Rasul Pak Cik ni, ya Pak Cik tahu Rasul terakhir tu, Rasul Pak Cik ni udah bersama-sama dengan Allah atau belum Pak Cik? Rasul dengan Allah tu separate ke? Udah sama-sama tak? Tak, maksud kamu Rasul dengan Allah tu jadi dia dua lah. Ada Rasul, ada macam Allah. ni Rasul Pak Cik ni, apakah dia sudah bersama-sama dengan Allah seperti harapan Pak Zulfikar ni tadi? Ketika Allah sudah meridhoi Pak Zulfikar, maka Pak Zulfikar ni akan bersama-sama dengan Allah. Macam tu kan? Jadi Rasulnya Pak Cik ni, apakah sudah bersama-sama dengan Allah? Apakah Allah sudah meridhoi Rasul ini untuk bersama-sama dengan Allah? Jadi macam ni, saya jelaskan, Allah dengan Rasul itu dia adalah satu. Jadi kalau dia kata Rasul dia balik kepada Allah, sebab Allah tu adalah kalau kata saya cakap adalah perbendaharaan, dia adalah subjek. Okey. Berarti Rasul ni sudah bersama-sama dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah. Dia bukan menyatu. Dia memang dia dua dalam satu. Oh, dua dalam satu. Jadi nanti dulu. Nanti Rasul yang kamu cakap tu, kamu bayangkan dia adalah objek. Betul? Rasul tu jelas objek. Tadi Pak Cik sudah mengatakan seperti itu. Yalah, betul lah kamu cakap yang Rasul tu adalah objek kan. Jadi Allah itu adalah subjek. Jadi saya cakap Allah tu adalah subjek, Rasul adalah objek. Apa yang Pak Cik harapkan kepada Allah sehingga Pak Cik ni percaya kepada Allah? Saya ni nak harap ridhonya itu setelah mati, berarti Pak Cik bersama-sama dengan Allah. Nah seperti itu kan? Berarti bila mana Rasul ni mati, Rasul ni sudah bersama-sama dengan Allah tak? Nanti macam mana saya nak jelaskan dengan awak? Rasul dengan Allah ni bila awak pisahkan dia jadi dua. Saya tak pisahkan Rasul dengan Allah. Rasul ini dengan Allah ini satu. Macam tu Pak Cik. Sebab Rasul itu adalah risalah. Rasul adalah risalah. Macam ini saya bagi contoh macam presiden dengan sekarang apa tu? Dulu Jokowi, sekarang apa saya tak tahu. Wakilnya. Siapa nama presiden Indonesia sekarang saya tak tahu nama. Prabowo. Prabowo dengan presiden. Prabowo tu dengan presiden tu dua ke satu? Satu. Macam tu. Allah berarti dengan Rasul ini adalah gelar Rasul. Allah. Macam tu. Sebab presiden ni gelarnya si Prabowo. Berarti Anda mau mengatakan Allah ini gelarnya adalah Rasul. Macam tu ke? Bila mana rakyat Indonesia berbicara dengan presiden, maka rakyat Indonesia berbicara kepada Prabowo. Bila mana orang berbicara kepada Rasul, maka orang Islam juga berbicara kepada Allah. Macam tu ke Pak Cik? Sebab satu tau. Sebab saya nak kamu faham dulu. Tu dua presiden dengan Prabowo tu dia jadi satu. Dia jadi presiden satu sebab itu gelarnya, jabatannya. Presiden itu adalah pangkatnya. Kan? Presiden tu adalah pangkat Prabowo. Jadi nak jumpa presiden kena jumpa Prabowo dulu. Jadi macam mana nak jumpa presiden kena jumpa Prabowo. Presiden pasti jumpa Prabowo. Macam tu. Tak jumpa Prabowo dulu, tetapi bila nak jumpa presiden jumpa Prabowo. Bila nak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Bila nak bersatu dengan Allah, bersatu dengan Rasul. Presiden tak mati kan? Tapi satu. Presiden boleh tukar kan? Tak, presiden boleh tukar kan? Berarti Allah boleh tukar lah.
Jadi presiden tak boleh, presiden tu dia tak boleh satu je. Jadi boleh ditukar ganti pasal dia pangkat. Berarti bila mana Allah ni ganti Rasul, berarti Allah ni gelarnya bisa ganti. Macam tu ke Pakcik? Ginilah, Allah tu adalah pangkat. Allah pangkat. Ya, Allah tu nama tu adalah pangkat. Allah pangkat. Rasul. Jadi pangkat tu mesti ada letaknya pada sesuatu. Sebab tu saya cakap tadi, Allah tu bukan sesuatu. Pangkat tapi ni letakkan bisa pada ada tak? sesuatu. Okey. Saya paham. Pangkat ni bisa ada tak kalau tak ada Rasul? Pangkat tu bisa ada, tapi rasulnya tu boleh Bila bertukar. Rasulnya mati, ada tak ni pangkatnya ni? Ada. Ada. Berarti bila tak ada Rasul, ni kan Rasul ni dah mati ni. Berarti pangkat ni dah tak ada lah. Boleh diganti lah pangkatnya. Boleh diganti. Oh, berarti Sebab Allah nama tu dia kan pangkat. Pangkat Tuhan. Sebab tu dia cakap Maha Tuhan. Pangkat Tuhan. Berarti Pakcik, macam ni loh Pakcik. Bisa tak pangkat ni ada bila tak ada Rasul? Pangkat tu tetap ada bila tak ada Pangkat tu rasul. tetap ada. Tapi kena ada rasul yang menjawat tu, baru nampak ada pangkat tu berfungsi. Bila tak ada Rasul yang menjawab tu, berarti pangkat tu tak ada fungsi. Tak ada fungsi lah. Dia ada, pangkat tu tetap ada. Okey Pakcik. Siap Pakcik. Jadi kalau macam presiden Indonesia tak ada pilihan raya, belum ada pilihan raya, tapi pangkat presiden tu ada lagi tak? Rasul, yalah, kalau saya nak cerita dia panjang. Benda ni complicated untuk kamu faham. Tapi apa yang kamu imani dalam Kristian, saya tak salahkan. Sebab apa yang kamu imani tu kamu berfikir. Sebab kita kena berfikir. Kita tidak boleh mengikut sesuatu itu tanpa fikir. Siap Pakcik. Faham Pakcik. Tapi pertanyaan saya macam ni ya Pakcik ya. Bisa tak pangkat ni menghidupkan Pakcik? Apa dia? Pangkat ni menghidupkan Pakcik bila Pakcik mati nanti ya. Bisa tak pangkat ni menghidupkan Pakcik? Pangkat tak boleh hidupkan. Pangkat tak ada kuasa kah? Pangkat tak ada kuasa kalau tak ada orang yang menjalankan kuasa tu. Loh, berarti Allah ni nanti tak bisalah membangkitkan Pakcik ni sebab tak ada lagi lah orang yang menjawab. Jadi kalau kamu, itu saya cakap tadi, kalau kamu cakap Allah itu nama, jadi nama boleh buat apa? Sekejap, kalau nanti memang saya tahu banyak yang mendengar dia tak begitu faham apa yang saya nak sampaikan ni. Saya cakapkan ni sebab macam kamu tanya Allah. Jadi bila Allah tu, bila pada saya Allah tu bukan sesuatu dia, Allah tak ada. Macam mana saya nak jelaskan dengan awak ni? Yalah Pak. Macam tadi itulah, macam Allah tadi yang kamu cakap. Ya, kamu ceritakan tu. Sekejap. Sebab saya dalam kenderaan ni. Oh, ya Pakcik, hati-hatilah Pakcik bila mana berkendara, biar sehat selalu ya Pakcik. Saya bagi yang lain dia Pakcik ya. Tuhan memberkati Pakcik. Sebab saya Ya Pakcik ya. Soalnya Pakcik ni kan lagi berkendara ya. Ya, saya pun boleh cakap apa je. Tuhan pun boleh cakap apa je ya kan. Tapi boleh buktikan tak? Keren Kak Agatha. Kosong je ni. Tak adalah kering-keringnya tu. Kak Ros. Saya tak Kak Ros lah. Kak Ningsih je. Halo, Retno. Halo, selamat siang, Pangandaran. Selamat siang, Bu Retno. Silakan Bu Retno, ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ya. Sama nge-give juga supaya nggak rungkat. Oke, silakan Kak Retno, ada yang mau Cuman mau ini aja ya. Kemarin kan saya masuk di ruang kesaksian ya, kan itu khusus kesaksian. Tapi ada orang dia ngakunya Kristen. Tapi kenapa dia kok nggak bangga dengan kekristenannya dia? Malah dia nanya, kenapa kok nama Allah diambil dari siapa? Kok Yesus ada dikasih nama Yesus?
Berarti selama ini dia tidak pernah baca Alkitab. Sedangkan saya jadi orang Kristen bangganya luar biasa. Coba kita perhatikan, kenapa Tuhan kita selalu diserang? Kenapa Tuhan kita selalu diejek? Karena apa? Berarti ada something kan di Tuhan kita. Orang kalau semakin tinggi, itunya pasti banyak serangannya. Itulah, kita harus bangga kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Itu yang ngasih uang katanya kan, ngasih sumbang. Jadi ku bilang, kita tanyalah Dodi. Apa nih? Kita udah oke, solid. Apa hal? Pero Oke. Silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan seputar iman Kristen, silakan ya. Terusin ya. Ya, silakan Bu. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen harus bangga. Karena kayaknya hanya Tuhan kita aja yang banyak ejekan, banyak cercaan, banyak apa, termasuk kita juga pengikutnya juga mengalami. Berarti kan ada sesuatu yang yang lebih dari yang lain ya. Oke, tapi itu gini ya, di dalam iman Kristen sendiri kita tidak boleh bersukacita untuk hal-hal yang tidak fundamental seperti itu. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus dan nama kita terdaftar dalam kerajaan Allah, itu adalah sukacita terbesar bagi seorang Kristen. Itu aja. Jadi kita boleh bangga terhadap Ya. tetapi kita tidak boleh lupa untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya, semangat ya, Bu Retno ya. Tuhan memberkati. Ya. Halo Kak Toko Anugrah. Macam jarang je kakak ni naik lah kat sini lah. Apa hal? Selamat sore Makcik. Tak adalah makcik, Kak Ros lah. Kak Ros, selamat siang Kak Ros. Saya mau tanya ini Kak Ros. Kok jadi Madura ya? Silakan Kak Toko, ada yang mau Kak ditanya. Ros, tadi aku tuh baru buka room diskusi sama murid-murid aku di sekolah, karena aku guru ya. Jadi ternyata kan hasrat anak-anakku nih banyak banget nih yang mau tanya. Termasuk tadi ada pertanyaan yang aku masih bingung jawab, yang aku mau tanya ke Kak Ros, kalau Kak Ros sudi mau jawab nih. Yang pertama itu Kak Ros, amanat agung. Yesus sendiri, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan Kak Ros ya. Terus sekiranya ada suatu tempat yang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali, apakah dia layak masuk dalam kerajaan surga? Itu. Maksudnya jika ada orang yang tidak mendengar Injil, kita bisa baca di dalam Roma 2. Dikatakan orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Taurat, yang tidak mengenal Injil, mereka itu akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Oh, hati nurani ya Kak ya. Ya. Sorry Kak, Roma berapa Kak? Roma 2 ayat 14. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Oke. Terus Kak, pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan anak-anak ya, jadi aku menyampaikannya seperti cara mereka bertanya, nggak apa-apa ya Kak ya? Yang pertama, dinosaurus itu kan binatang darat, benar kan Kak? Ada yang amfibi. Iya, ada yang amfibi ya, betul. Jadi waktu penciptaan kan binatang darat itu diciptakan bersamaan dengan manusia di hari ke-6, benar nggak? Tidak, beda ya Kak? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Di Alkitab soalnya binatang yang pertama itu binatang laut dan udara dulu. Baru Coba baca di penciptaan hari ke-6. Binatang itu di hari ke-5 semuanya. Coba ayatnya dulu. Bentar ya Kak, ini aku udah berfirman. Ayat Kejadian 1 ayat ke-24 ya Kak ya. Silahkan baca. Kejadian 1 ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, apa yang kakak tangkap dari situ? Dikatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Lalu Allah mengatakan apa? Allah selalu menutup, Allah melihat segala sesuatu itu baik. Itu kan hari ke-5. Lalu diciptakanlah manusia agar berkuasa atas hewan. Bukan manusia diciptakan barengan sama hewan. Enggak. Cara bacanya kan seperti itu loh. Benar kan? Baiklah kita menjadikan manusia supaya berkuasa, bukan barengan sama hewan. Bu Guru gimana sih Bu Guru? Ya kan aku nggak teolog. Bukan masalah teolog, membaca, cara membaca itu. Berarti itu jawabannya ada di Kejadian 1 ayat 26 ya. Kayak Iya, jadi manusia itu diciptakan hari ke-6, hewan itu hari ke-5. Oke, terus Kak di Kejadian 2 itu kan ada juga diceritakan. Di Kejadian 2 itu jadi di situ dikasih tahu bahwa Allah itu membuat kayak kabut dari atas tanah itu ya mengairi permukaan. Jadi di situ aku tuh menalar berarti saat penciptaan memang belum ada kehidupan ya Kak. Jadi di Kejadian 2 itu baru ada kehidupan. Di situ juga Allah menghembuskan nafas. Bukan ya? Kalau dikatakan tidak ada kehidupan saat itu, bagaimana dengan tumbuhan? Sebab gini, kehidupan ada itu ketika Allah menaruh rohnya itu atas segala alam semesta. Di dalam Kejadian 1, saat penciptaan langit dan bumi, di situ sudah ada kehidupan. Kenapa? Karena roh Allah sudah melingkupi seluruh alam semesta ini. Makanya begitu, kalau belum ada kehidupan, mungkin tidak ada Allah mengatakan, baiklah air mengeluarkan hewan-hewan. Begitu kan? Nah, berarti sudah ada kehidupan. Karena nafas Allah itu adalah hidupnya Allah. Coba baca Ayub 33 ayat 4. Sebentar Kak. Ayub 33 ayat 4. Ayub 3. Ini untuk yang di bawah ya, nggak ada kapal yang lewat. Ada itu but ketika penciptaan nggak ada sayang. Flying Dutchman belum ada waktu itu ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke, kalau dikatakan roh Allah adalah nafas Allah yang membuat hidup, ketika di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang atau melingkupi samudra raya. Maka di situ Allah berfirman, berarti saat roh Allah itu melingkupi langit, melingkupi tanah, melingkupi air, samudra, di situ sudah ada kehidupan karena roh Allah adalah hidup. Jadi Kak, jadi di Kejadian 2 itu, ini kan Allah secara garis besar menjelaskan penciptaan itu saat hari pertama sampai hari ke-6. Nah di Kejadian 2 di situ Allah menjabarkan itu lebih detail lagi. Itu maksudnya di dalam saat itu belum ada hujan gitu ya. Ini peristiwa kondensasi di awan ya. Nah ini termasuk saintis ya. Jadi awan itu mengalami penguapan lalu jatuh hujan. Jadi Allah ini menerangkan lebih lanjut lagi di Kejadian 2 dan Kejadian 3 tentang penciptaan. Oke. Sorry Kak, soalnya di sini kan aku tadi baca di Kejadian 2 ayat 5 itu belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Berarti dari atas tanah itu tumbuhan itu belum muncul. Udah ada mungkin di bawah tanah sudah diciptakan tapi belum timbul gitu. Makanya sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Iya nggak sih Kak? Tadi kan udah saya jelaskan. Jadi Allah itu memperjelas lagi penciptaan tadi. Sebab Allah di Kejadian 1 kan sudah mengatakan, baiklah air mengeluarkan, baiklah tanah mengeluarkan tunas-tunas. Roh Allah sudah ada di situ sekalipun belum ada hujan. Allah itu sudah menghidupkan segala apa yang diciptakannya melalui rohnya. Makanya kalau kakak juga lebih teliti lagi, matahari itu diciptakan hari keempat, benda-benda penerang. Tetapi tumbuhan sudah ada. Allah itu sendirilah sebagai sumber dari hidup itu. Sumber kehidupan itu adalah Allah itu. Nah, jadi bisakah hidup saat itu tumbuhan dan hewan? Bisa.
karena Allah itu adalah sumber hidupnya. Nah, Allah menjelaskan lagi di Kejadian 2 itu sebagai bentuk repetisi sifatnya. Iya, pengulangan kembali terhadap apa yang sudah dikatakan bukan repetisi, apa namanya sih Kak, kehidupan itu kembang biak, Perkembangbiakan. tuh. Jadi seperti itu yang dimaksudkan. Berarti dia hanya menjelaskan lebih detail lagi Kejadian 1 itu seperti apa gitu Kak. Betul, Allah sebenarnya mau memberitahu bahwa segala sesuatu itu bisa hidup tanpa apapun karena Allah adalah sang hidup. Kehidupan itu sendiri. Demikian juga manusia, tanpa makanan pun sebenarnya kita itu hidup. Kenapa? Jadi Allah itu mempersiapkan ini semua untuk manusia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia ini akan pisah dari Allah, akan jatuh ke dalam dosa. Maka manusia itu akan mengusahakan hidupnya sendiri oleh tanaman itu, oleh bumi itu sendiri. Makanya kan diperintahkan, baiklah manusia ini berkuasa atas bumi, atas ternak-ternak, atas semuanya. Jadi Allah tahu manusia ini akan jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah menciptakan segala apapun yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Oke. Iya Kak, ini soalnya di bawah ada yang ngomong aku tuh guru agama. Aku bukan guru agama ya, itu siapa sih, Jana Hotliff itu ya. Aku tuh guru apa ya, nanti sombong lagi ya. Aku tuh guru. Aku tuh nggak ada basis teologi sama sekali. Jadi aku penasaran Kak, sih. ini guru penjaskes, udah. Enggak, aku tuh maksudku makanya aku tuh pengen banget belajar gitu ya. Jadi bukan beli ijazah. Ini kasar banget ya Kak Agatha ya. Kakak Agatha kayaknya Mana ada yang bilang gitu? Mana yang Ini si Jana Hotliff ini. Ya. Gak usah Blokir didengerin. dong. Ngeselin dia tuh. Udahlah ya. Oke itu sih Kak. Jadi sebenarnya aku tuh di sini itu kan language art gitu Kak. Teacher language art sama grammatical. Cuman anak-anak itu suka diskusi sama aku. Jadi kalau mereka ada bertanya dan aku tidak bisa menjawab tuh seperti ada sesuatu yang harus aku pertanggungjawabkan gitu sih. Jadi kan ini generasi-generasi juga ya. Jadi thank you banget loh Kak Agatha. Udah sabar. Guru silat. Nah itu benar. Tapi Aku setidaknya mengerti ya. Jadi Iya, Allah itu udah catat. Allah itu memaksudkan bahwa segala sesuatu hidup itu karena Dia, bukan karena ciptaan lainnya gitu. Tetapi Iya. karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia ini harus mengusahakan segala sesuatu dari bumi untuk bertahan hidup. Iya. Oke, thank you banget Kak penjelasannya. Jadi tadi penciptaan nggak bareng ya sama hewan ya? Gak bareng ya. Saya nggak mau barengan sama monyet ntar. Ah iya betul. Iya iya. Oke udah clear banget Kak. Thank you banget ya Kak. Memberkati God Kak. bless you. Iya.